Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak di pagi yang cerah ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana amaluhu bayan, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada pertemuan perdana ini kita akan membahas bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat indah namanya. Karena kita masih dalam situasi Covid, tentu tidak banyak target atau tujuan yang akan tercapai. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas cuma 2 saja. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua pengertian Asmaul Husna. Perlu juga Bapak sampaikan adapun kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha waspada, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat, tentu beserta dalilnya. Yang kedua, menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang menjalani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Basir. Sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Amin. Selanjutnya, yang pertama ini adalah pengertian iman kepada Allah. Coba Iqbal, apa arti iman kepada Allah? Iya. Neng, apa arti iman kepada Allah? Iya. Kedua-duanya betul. Bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu percaya atau yakin dalam bahasa. Secara istilah, iman kepada Allah itu adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan atau diamalkan dalam perbuatan. Itu arti iman kepada Allah. Nah, kita ini adalah mengenal Allah, mencintai Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Karena kita selaku orang yang beriman, tentu kita harus tahu rukun-rukun iman. Coba si Atef, rukun iman yang pertama apa? Iya. Kedua? Iya. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau sering disebut dengan takdir Allah. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, tentu kita ikuti semua perintah-perintah Allah. Ya, Neng, itu iman kepada Allah. Bahwa kita ini mencintai Allah. Percaya Allah itu Maha melihat, percaya Allah Maha mendengar, percaya Allah itu Maha tahu segalanya. Yakin kita dengan hal yang tersebut. Itu arti iman kepada Allah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136 dijelaskan. Nah, coba Iqbal bacakan.
Masya Allah, fasih Iqbal membaca Al-Quran. Nah, biar Bapak bacakan, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'id. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab-kitab, yaitu kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada malaikat, ingkar kepada kitab dan kepada Rasul-Rasulnya dan kepada hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat yang sangat jauh. Ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Itulah yang dinamakan dalil nakli. Karena kita ketahui bahwa dalil itu ada dua. Yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli. Dalil nakli itu, dalil apa dalil nakli? Dalil nakli itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sama tidak Al-Quran dengan hadis? Asep? Sama nggak? Ya berbeda. Coba, Iqbal, apa perbedaan Al-Quran dengan hadis? Iya, Al-Quran itu adalah firman-firman Allah atau wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sampai ke kita. Kalau hadis adalah sabda Rasulullah atau pernyataan Rasulullah SAW. Kita ikuti namanya hadis. Nah, kedua-duanya itu disebut dalil nakli. Dan yang kedua dalil akli, secara akal kita. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Nah, ini namanya dalil nakli. Dan yang kedua, materi kita adalah Asmaul Husna. Ada yang tahu dengan Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Neng? Iya, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Asma, nama, Al-Husna, indah, bagus. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenal diri Allah Subhanahu wa taala itu dengan nama-nama yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna farqu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Lafaz firman Allah, dan hanya Allah yang memiliki asmaul husna atau nama-nama yang indah atau yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma mi'atan illa wahidah min ahsokho dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama atau 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya maka ia akan masuk surga.
Mau masuk surga? Hafalkan Asmaul Husna. Mari perhatikan tayangan berikut ini. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bagaimana perasaannya? Nyaman? Tenang? Tentu kita nyaman, tentu kita tenang, karena kita sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 99 Asmaul Husna yang baru kita perhatikan, yang akan kita bahas hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Yang pertama perhatikan Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Allah itu mengetahui apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Diketahui oleh Allah. Adapun berlaku yang mencerminkan bahwa Allah memiliki Al-Alim, berlaku yang mencerminkan kepada kita percaya Allah maha mengetahui, yaitu dapat diwujudkan dalam mencari ilmu-ilmu Allah. Artinya kita wujudkan untuk mendalami ilmu Allah, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bagaimana firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Mau derajatnya diangkat oleh Allah? Mau tidak? Maka rajinlah kita menuntut ilmu. Biar kita pintar, biar kita dihormati orang. Coba kita perhatikan. Orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah itu berbeda. Janganpun dari segi bawaannya, cara bicaranya berbeda. Bersyukurlah kita ini masih bisa diberikan oleh Allah. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita gunakan, kita manfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin untuk ilmu, mencari ilmu. Tapi ingat, jika kita sudah pintar, jika kita sudah pandai, kita tidak boleh merasa diri kita paling hebat, tidak boleh merasa diri kita paling pintar. Maka pepatah mengatakan, jadilah seperti padi. Tahu padi? Tahu padi? Lihat padi. Padi semakin dia berisi semakin baru. Artinya apa? Ini mentamsilkan bahwa kalau orang yang berilmu itu semakin kuat ilmunya, semakin pintar, dia semakin pintar. Yang kedua, al-khabir. Perhatikan, al-khabir artinya maha teliti. Allah maha teliti, atau Allah itu maha waspada. Di dalam Al-Quran atau dalil naklinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahul khabirum bima ta'malun. Artinya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah At-Taubah ayat 6. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berbohong. Mungkin pernah anak-anakku sekalian berbohong terhadap orang tuanya, walaupun orang tuanya itu yang tahu, yang lain tidak, tapi Allah yang tahu. Ataupun ada di hatinya benci terhadap gurunya, walaupun yang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Janganpun apa yang kita ucapkan, isi hati pun Allah mengetahui. Intinya walaupun yang lain tidak mengetahui, tapi Allah maha mengetahui. Dan yang ketiga, as-sami. As-sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pandangannya, meskipun itu sangat pelan dan merupakan hal yang sangat tersembunyi. Sebagaimana firman Allah, Wallahus sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan maha. Yang keempat, materi kita adalah al-basir. Al-basir artinya maha melihat. Mana dalil naklinya bahwa Allah itu maha melihat? Perhatikan surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang gaib pun diketahui Allah. Apa itu gaib? Apa arti gaib? Gaib itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, tidak bisa kita rasa dengan tubuh kita, tidak bisa kita cium kehadirannya dengan penciuman kita, tapi dia ada, itu gaib. Apa contohnya yang gaib? Yaitu ya malaikat, apalagi jin, apalagi iblis, apalagi setan.
yaitu gaib semua. Yang gaib itu Allah Maha mengetahui, apalagi yang nyata. Demikian materi kita pada kali ini. Kesimpulannya, yang pertama, iman artinya percaya atau yakin. Yang kedua, Allah memiliki 99 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Al-Khabir, Allah Maha waspada atau teliti. Yang ketiga, As-Sami, Allah Maha mendengar. Dan yang keempat, Al-Basir, Allah Maha melihat. Dan sebagaimana yang sudah kita bentukkan kelompoknya, jadi tugas kalian minggu depan kerjakan kaligrafi sesuai dengan tugas yang sudah kita bagikan tadi. Ya. Nah, dengan demikian kita akhiri dengan membaca doa. Yuk ketua kelas pimpinkan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.